Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man wuti'a thara Muhammad ibnu Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu wa khiratuhu min khalqih ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal musallun ala fa inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini, di tempat yang insya Allah Allah berkahi ini, khatib mengajak berpesan serta berwasiat kepada hadirin sekalian, terkhususnya kepada diri pribadi khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat begitu agung sekali. Tamu yang sangat begitu mulia sekali yang telah mengetuk pintu rumah kita. Tamu yang membawa cahaya di tengah kegelapan, membawa ampunan di tengah tumpukan-tumpukan dosa yang pernah kita perbuat. Tamu itu tidak lain dan tidak bukan adalah bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan lantunan sabda beliau, laqad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin, dan syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di dalamnya terdapat satu malam yang bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man hurima khairuha faqad hurim. Bagi barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sesungguhnya dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa kaifa la yubashsyaru al-mu'minu bi fathi abwabil jannah, dan bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes ketika mendapatkan kabar gembira bahwasanya pintu surga telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la yubashsyaru al-muznibu bi ghalqi abwabin niran, dan bagaimana mungkin para pendosa tidak tergetar hatinya ketika mendapatkan kabar gembira bahwasanya pintu neraka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la yubashsharu al-aqilu biwaqtin yughallu fihi asy-syaitan, dan bagaimana mungkin orang yang lalai tidak bergembira
ketika syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min aina yushbihu hadzal zaman. Dan bagaimana mungkin dan di manakah waktu yang bisa menyerupai bulan suci Ramadan? Ibadallah, Ramadan bukan hanya sekedar ritual bagi kita untuk menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Akan tetapi Ramadan adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, yang mungkin barangkali merasakan hidup yang penuh dengan keletihan, yang penuh dengan kegundahan akibat dosa yang pernah kita perbuat. Dan sesungguhnya Ramadan merupakan ladang bagi para hamba untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran dan juga dari dosa-dosa yang telah menumpuk lamanya. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita sejenak. Lihatlah ke dalam diri kita. Sudah berapa banyak Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita berpuluh-puluh tahun lamanya. Pertanyaannya, apakah Ramadan datang kepada kita hanya sebagai rutinitas belaka saja? Kita berpuasa ibadah Allah, akan tetapi lisan kita masih menggibahin orang. Kita berpuasa akan tetapi lisan kita masih menyakiti saudara-saudara kita. Kita melaksanakan tadarusan, sedekah ataupun melaksanakan tarawih, akan tapi hati kita masih berdengki kepada orang. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan, ada kisah yang sangat menarik sekali, yang dimana dikisahkan ada 3 orang, yang dimana 2 orangnya telah mati syahid dalam sebuah peperangan, dan satunya lagi mati atau meninggal dunia di tahun depan, akan tetapi matinya di tempat tidurnya karena faktor usia. Namun di dalam mimpi ada salah seorang sahabat yang menceritakan bahwasanya dari ketiga orang tadi, justru orang yang ketiga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya daripada 2 orang yang mati syahid tadi. Lantas diceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa demikian? Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisa shalla ba'dahu makaza wa kaza salatan wa adraka ramadhana fa shamah fa wallazi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Bukankah orang tersebut setelah wafatnya daripada kedua temannya masih mendirikan salat ini dan juga salat itu, dan juga dia masih mendapati bulan Ramadan lalu dia berpuasa di dalamnya, maka demi zat jiwaku yang berada di genggamannya, sungguh perbedaan derajat di antara mereka benar-benar lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Ibadah Allah, 1 bulan Ramadan yang kita dapati, 1 bulan Ramadan yang kita membersamainya, justru bisa mengangkat derajat kita jauh lebih tinggi, bahkan melampaui derajatnya para syuhada. Inilah nikmat yang mungkin barangkali sering kita sia-siakan. Oleh karena itulah mari bersama-sama kita resapi dengan hati kita yang jujur ini, dengan hati kita yang banyak dengan tumpukan dosa ini. Betapa banyak orang yang mungkin barangkali berharap bisa bertemu dengan Ramadan, akan tetapi kematian telah mengkhianatinya. Bahkan sebelum Ramadan tiba, mereka justru lebih dahulu menempati kegelapan liang lahat yang sangat dalam tersebut. Mungkin barangkali ibadah Allah, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Mungkin barangkali Ramadan tahun ini 1447 Hijriah ini menjadi Ramadan terakhir bagi saya yang menyampaikan di sini, atau bagi para hadirin sekalian yang menyimak khutbah ini. Kita tahu apakah mungkin barangkali nama kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz sana sebagai daftar yang mungkin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan usai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah khutbah yang terakhir sang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yang dimana khutbah tersebut membuat seluruh jamaahnya menangis tersuduh-suduh, yang dimana beliau mengatakan di dalam khutbahnya, sesungguhnya kalian tidaklah diciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia belaka. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diputuskan perkara-perkara kalian. Sungguh merugi dan sungguh celaka sekali bagi orang yang telah keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bahkan meliputi langit dan bumi. Sungguh merugi dan sungguh celaka sekali bagi orang-orang yang diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal surganya terbentang luas, membentang luas langit sebesar langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan kita di bulan suci Ramadan. Kita teringat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik di atas mimbar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat pun keheranan bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali? Maka beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril turun
Lalu mengatakan rahima anfu rajulin laqad dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah dan merugilah bagi barang siapa yang di mana Ramadan masuk, Ramadan menghampirinya, akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Allah, wahai jiwa-jiwa yang sudah lama jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wahai hati yang sudah lama mengering, yang lama keras membatu, telah dekat hari perdamaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah datang hari-hari perdagangan yang sangat begitu menguntungkan bagi kita semua. Jikalau ibadah Allah, dengan datangnya bulan Ramadan, dengan membawa segala keutamaan-keutamaannya, dengan membawa segala fadilah-fadilahnya, tidak mengubah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, maka pertanyaannya, mau apa lagi yang akan mengubah kita? Kalaulah dengan Ramadan saja dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, apalagi waktu, apalagi momentum, apalagi yang akan mengampuni dosa-dosa kita? Maka mari bersama-sama kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadikanlah diri kita untuk mendapatkan predikat sesuai dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat beramal soleh, memanfaatkan setiap momentum yang ada di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik jalali wa kaffil wa alayhi barik wa ashfa fi bani sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ala fa inni usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala laqad amarakum bi amrin 'azim. Laqad amarakum bi salati wassalam ala nabiyil karim faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والزلازل والطاعون من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، خصوصا إخواننا في بلاد فلسطين يا الله، خصوصا إخواننا في بلاد رفاه وفي بلاد غزة وفي بلاد سوريا وفي بلاد السودان وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم.
اللهم عليك بإسرائيل اللهم عليك بإسرائيل اللهم عليك بإسرائيل اللهم بارك لنا في شهر رمضان يا الله اللهم بارك لنا في شهر رمضان يا رحمن اللهم بارك لنا في شهر رمضان يا رحيم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وزوجتنا من النار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا إنك أنت السميع الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون فأقيموا الصلاة